Berikut 3 robot yang telah kami buat menggunakan framework Rev, yaitu eh, Robotic Enterprise Framework. Langsung saja di robot 1 ini kami menggunakan desktop ini. Kita jalankan manual. Gunakan robot 1, desktopnya mesinnya mesin UAS, lalu desktop yang sudah di setting di bagian ini. Dia akan membuka aplikasi kantor, login menggunakan email owner, passwordnya, lalu klik, lalu akan mendownload Excel-nya. Setelah itu dia akan muncul di queue kartu stok queue. Sini, ini adalah raw line yang telah dihasilkan dari folder report stock tadi. Report stock yang sudah di-download di sini. Berjumlah 73 item. Di sini juga ada muncul 73 item. Lalu di sini akan dimasukkan di Excel spreadsheet. Ini sedang proses input produk. Lalu berikutnya akan masuk ke Gmail. Gmail akan dikirimkan ke Gmail owner. Ini berjumlah sesuai dengan yang sudah di input di spreadsheet tadi. Ke daftar-daftar stoknya. Oke, sekian dari 3 robot yang sudah kami tunjukkan. Terima kasih. Robot pertama yang saya akan jelaskan di mana di initialization ini di bagian unit bentuk aplikasi ini, dimana di sini kami membuat Excel baru, sequence baru di folder UAS ini, lalu Excel open. Nah, di sini kami indicate ke bagian aplikasi kantor, yaitu ini. Lalu kami klik sini, lalu memasukkan emailnya, yaitu owner. Lalu passwordnya sendiri dimasukkan. Setelah itu klik login. Setelah itu kami indicate ke bagian stok. Lalu di-indicate lagi menekan tombol export Excel ini. Dia akan terdownload otomatis. Setelah itu masuk ke bagian proses, di bagian proses transaction. Kenapa tidak di get transaction? Karena kami tidak memakai data apapun karena ini robot pertama, jadi kami langsung ke prosesnya saja. Di proses.xaml ini, lalu di mana kami membaca hasil download report stock yang sudah di-download tadi di bagian ini, report stock. Lalu dia akan membaca menggunakan variabel rlines
di assign menggunakan ini rumusnya raw csv text, lalu dia di split to char array string split option remove empty entries. Lalu setelah itu kami menggunakan for each R-line yang sudah di-assign tadi. Lalu dia akan di kolomnya akan di text split untuk menghilangkan koma-komanya. Ini seperti ini. Ini hasil ekspornya sudah di report stock tadi. Untuk menghilangkan koma-koma ini. Lalu di sini ada menggunakan kondisi if jika kolom lebih dari sama dengan 4 dan juga is null or empty di kolom ketiga untuk membersihkan data yang jika ada yang di kolom ketiganya bersifat tidak ada data. Nah, dia akan dibersihkan atau dihapus. Lalu di assign di item dict, di mana ini kami membuat dictionary baru untuk di queue-nya nanti yang berjudul rawline. Lalu akan mengambil di current text di kolom length tadi. Lalu dia akan add queue item di folder UAS. Lalu queue name-nya kartu stok queue yang sudah kami buat di orchestrator. Lalu di item collection-nya kami menggunakan item dictionary yang sudah di-assign tadi. Lalu kami menggunakan log message data dikirim ke queue, lalu membuat dari item dict yang agar memastikan proses berjalan dengan baik. Berikut yang di mana di sini di folder UAS ini di queues-nya di bagian kartu stok queue-nya ada yang sudah successful kan sudah dijalankan. Berikut yang misalnya di sini. Ini raw lines di mana sudah di assign di dictionary tadi. Ini. Lalu isinya berupa raw line yang dimana itu diambil dari report stock ini yang sudah diekspor dari Excel dari aplikasi program kantor. Baik, jadi saya akan menjelaskan untuk robot keduanya. Di sini kita akan buka get transaction datanya. Kita akan scroll ke bawah sampai kita ketemu input dan get transaction data workflow-nya. Di sini kita open workflow. Lalu kita akan muncul get transaction itemnya. Di sini ada orchestrator folder path sama key name-nya. Itu kita bisa lihat di folder kita di dokumen, lalu path, ada robot 2, lalu data di config ini. Jadi di config ini akan ada muncul orchestrator key-nya yaitu kartu stok key dan orchestrator key folder UAS. Yang bisa kita lihat juga di orchestrator kita. Ini foldernya UAS, lalu kita mau lihat key-nya itu di kartu stok key ini untuk robot 2. Lalu kita bisa view transaction-nya. Di sini akan muncul semua yang udah dijalankan tadi sebelumnya. Di sini juga akan muncul datanya dan rawline. Dari yang kita tarik itu masih berantakan kayak gini contohnya. Selanjutnya kita balik lagi ke main dan general business-nya, lalu kita akan move ke proses transaction-nya. Di sini kita scroll ke bawah sampai ketemu input proses workflow. Di sini kita get transaction datanya itu untuk ke spreadsheet. Jadi di sini kita lihat dulu kan datanya sebelumnya raw text, jadi masih berantakan. Kita pakai ini. Selanjutnya untuk kolomnya kita juga split untuk koma-komanya biar bisa lebih rapi. Selanjutnya ada kondisinya. Di sini kita pakai if kolomnya panjangnya lebih dari 4 atau sama dengan 4 itu, dan juga kalau misalkan kolom 3-nya itu mengandung kata infinite dan
brand lainnya, maka di sini akan disimpan sebagai item dictionary. Di sini selanjutnya kita akan add key itemnya, di mana item collectionnya itu menjadi item dictionary itu, item dict. Untuk orchestrator folder path-nya itu kita uas, lalu key name-nya itu kita ambil filter key-nya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk sign-nya ada data row, dan seperti ini untuk column itu di replace sebagai nama barang, nama brand. Selanjutnya kita write row, jadi di sini kita akan buat spreadsheetnya atas nama barang, lalu range-nya itu sheet 1, dan array row to right-nya itu data row itu diambil dari sini. Selanjutnya beberapa variabel yang kami gunakan adalah raw text, column, dan data row. Oke, untuk spreadsheet-nya akan muncul di sini. Jadi ini udah dipisah-pisahin. Lalu kalau misalkan robot itu sudah menarik data, akan muncul satu persatu di sini. Untuk nama brand, nama barangnya, dan jumlahnya. Oke, selamat sore Pak Is. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja robot ketiga, yang dimana kita menggunakan robotic enterprise framework, yang dimana di sini ada 3 bagian. Initialization pada bagian ini, lalu ada get transaction data, lalu ada process transaction dan end process. Di sini kita tidak menggunakan initialization ini karena pada bagian ini kita tidak menggunakan aplikasi lainnya. Lalu langsung saja kita ke get transaction data, lalu kita ke bagian get transaction data, kita cari get transaction data.xml, kita open workflow-nya. Lalu di sini kita akan membaca queue orchestrator queue folder dan orchestrator queue name. Lalu kita setting config-nya di bagian folder di Excel. Di sini kita open foldernya, lalu kita buka folder, lalu ke bagian dokumen di UiPath, RPA Robot 3 ke data, lalu kita buka config. Di sini kita melihat orchestrator queue name-nya namanya disimpan di app filter queue, yang foldernya di folder di bagian UAS. Lalu kita ke orchestrator queue-nya. Di sini di folder UAS kita lihat di ini ada app filter queue, dan lalu di sini kita akan ke bagian proses transaksinya, dimana kita open workflow. Di sini kita dapat melihat yang ini kita menggunakan variabel brand, barang, lalu akhir, dimana intersection itemnya di value-nya intersection specific content, yaitu ada nama brand. Lalu kita save. Ini fungsinya untuk mengambil data dari Excel tadi, yang dimana ini app filter queue. Lalu setelah itu kita ke orchestratornya, lalu kita lihat ini view transaction. Nah, di sini kita akan mengambil nama brand, nama barang, dan akhirnya lalu kita kembali ke UiPath. Setelah itu kita assign satu-satu, yang dimana di specific content-nya nama brand, di sini specific content-nya nama barang, dan ini akhir. Nah, ini telah kita ambil tadi dari queue orchestrator. Lalu kita pakai send SMTP-email, ini yang telah bisa kita lihat emailnya. Nah, di sini kita tidak pakai integration service. Lalu service-nya kita pakai servernya smtp-gmail.com, portnya 587. Di sini email pengirimnya ini yang telah kita lihat. Nah, di bagian password ini untuk authentication-nya, password untuk ke Gmail yang terkirim nanti. Nah, di sini kita ubah pakai startdisk. Lalu di sini di subjeknya kita pakai subjek laporan filter kartu stok robot 3. Nah, di bagian boldnya ada laporan filter kartu stok dan nama brand. Nah, variabelnya brand dari assign yang kita ambil di atas. Lalu barangnya ini barang, dan akhir, variabel akhir di bagian assign akhir. Setelah itu kita ke
Lalu hal ini yang telah kita dapatkan dari HPP filter queue ini. Setelah ini email akan terkirim, lalu kita buka Gmail. Setelah itu kita ke bagian Gmail, lalu kita ini bukan emailnya, ganti email dulu. Email, ini yang Albert ini tadi. Setelah itu kita ke bagian laporan filter ke stok robot. Nah, lalu ini email telah terkirim ke bagian email yang terkirim.